pertemuan kemarin kita telah membahas apa itu gaya. Nah, pertemuan kemarin juga kita kan sempat tuh mempertanyakan bagaimana suatu gaya mempengaruhi gerak benda. Nah, pengaruh gaya terhadap benda telah dibahas dan dikemukakan oleh Galileo yang kemudian disempurnakan oleh Isaac Newton. Nah, Newton sendiri memperkenalkan 3 hukum dinamika gerak. Hukum pertama mengenai kelembaban, hukum kedua mengenai hubungan gaya dengan massa dan percepatan benda, dan hukum ketiga menjelaskan tentang aksi-reaksi. Hukum pertama Newton menyatakan tentang kelembaban suatu benda. Nah, hukum pertama ini mengatakan benda yang diam cenderung untuk tetap diam. Sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan cenderung tetap berada pada kecepatan konstannya. Contoh aplikasi hukum ini yaitu meja akan tetap diam sampai ada gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut. Contoh lainnya, mobil yang bergerak dalam kecepatan konstan akan tetap berjalan dengan kecepatan konstan apabila tidak ada gaya yang diaplikasikan ke mobil tersebut. Contohnya seperti gas ataupun rem. Newton mengatakan hukum satu ini yaitu setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan pada garis lurus kecuali ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka bisa disimpulkan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Dapat kita tuliskan sigma F sama dengan 0. Contoh lain dari pengaplikasian hukum pertama bisa kita rasakan saat kita naik bus. Ketika bus mengerem, tubuh kita refleks akan terhempas ke depan. Sementara ketika bus mulai berjalan, tubuh kita akan terhempas ke belakang. Nah, menurut hukum pertama ini yang menyebabkan tubuh kita terhempas ke depan dan ke belakang itu bukanlah gaya, tetapi kecenderungan tubuh kita dalam mempertahankan posisi dan kecepatannya. Pada hukum pertama Newton, benda cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Apa yang terjadi ketika ada resultan gaya pada benda tersebut? Hasil eksperimen Newton menemukan bahwa benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan. Ketika gaya yang bekerja searah dengan gerak benda, benda tersebut akan dipercepat dan ketika gaya ini berlawanan arah gerak benda, benda tersebut akan diperlambat. Selain gaya mengubah percepatan benda, Newton juga menemukan hubungan antara gaya dengan massa suatu benda. Massa adalah ukuran kelembaban suatu benda. Hal ini disebabkan oleh semakin besar massa sebuah benda, semakin besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda tersebut. Contohnya, kita memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mendorong mobil daripada motor. Hubungan antara gaya dengan massa dan percepatan bisa kita tuliskan sigma F sama dengan massa kali percepatan. Intinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar perubahan percepatannya. Arah dari percepatan searah dengan resultan hukum ini gaya menyatakan bahwa gaya selalu muncul secara berpasangan. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya, benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan arah pada benda pertama. Contohnya ketika pistol ditembakkan dan peluru yang keluar dari pistol tersebut secara refleks pistol tersebut terhentak ke belakang. Contoh lainnya saat kita berdiri di lantai, kita memberikan gaya pada lantai dan lantai juga memberikan gaya kepada kita. Yuk mari kita bersama-sama mengulas lagi jenis-jenis dari gaya. Yang pertama ada gaya berat, kita simbolkan W.
Nah, di sini ada sebuah benda. Benda meskipun dia bergerak ataupun dia diam, dia pasti mempunyai gaya berat. Gaya berat itu gaya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Tentu arahnya ke bawah. Yang perlu kalian ketahui, gaya berat itu massa dikali percepatan gravitasi. Meskipun nanti bentuknya miring, maksudnya bendanya ada di bidang miring, maka yang namanya gaya berat selalu ke bawah. Nah, bagaimana kalau nempel di atas seperti lampu misalnya? Maka gaya beratnya tetap ke bawah. Pokoknya gaya berat itu selalu mengarah ke bawah. Yang kedua ada gaya gesek. Kita simbolkan Fg. Nah, kalau gaya gesek di sini terdapat dua bola. Kalian lemparkan. Ini bola A, ini bola B. Selanjutnya, bola A berada pada lantai licin dan bola B berada pada lantai kasar. Kalian lemparkan dengan gaya yang sama. Maka nanti bola A bisa jadi nyampe ke sini, sementara bola B yang lantainya kasar cuman sampai sini aja. Jadi gaya gesek inilah gaya yang dia menahan gaya yang memang jangan sampai benda itu terdorong. Nah, jadi ketika benda bergerak ke sini, maka ada namanya gaya gesek yang arahnya berkebalikan. Bisa kita simpulkan gaya gesek adalah gaya yang arahnya berkebalikan dengan arah gerak benda. Jadi ketika lantainya licin, gaya geseknya kecil. Kalau lantainya kasar, gaya geseknya besar. Maka dari itu kenapa pemain bola itu di sepatunya ada runcing-runcingnya tuh agar gaya geseknya besar sehingga dia bisa bergerak. Jadi ketika ada benda yang bergerak ke sana, malah gaya geseknya ke kiri. Kalau geraknya ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan. Nah, selalu berkebalikan kan? Nah, itu gaya gesek. Gaya gesek ini rumusnya adalah Fg sama dengan mu kali N. Mu itu adalah konstanta, biasanya nanti di soal diketahui. N itu apa? N itu adalah gaya normal. Nah, kita akan bahas apa itu gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang selalu mengarah tegak lurus terhadap posisi benda. Nah, misal benda seperti ini ada di atas meja. Nah, kalau gaya berat kan ke bawah tuh. Kalau gaya normal dia ke atas. Jadi, gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap benda. Bagaimana kalau bendanya miring? Maka gaya normalnya seperti ini. Kalau gaya beratnya berarti ke bawah. Oke, kemudian bagaimana kalau di samping? Miring seperti ini, nempel di dinding ya maksudnya. Maka gaya normalnya seperti ini. Dan gaya beratnya pasti ke bawah. Jadi intinya gaya normal itu tegak lurus terhadap benda. Rumus untuk gaya normal berbeda-beda, tergantung bagaimana kondisi benda. Apakah benda tersebut diberi gaya lain atau tidak. Misalnya tadi tuh, benda yang menempel di dinding, pasti ada gaya lain yang bekerja karena bendanya tetap menempel di tembok. Bukan gaya berat loh ya yang membuat menempel. Nah, tadi pada benda miring, besar gaya normal tergantung pada sudut kemiringannya. Untuk hal ini akan kita bahas pada pembahasan yang terakhir, yaitu penerapan hukum Newton. Pembahasan yang terakhir yaitu ada penerapan hukum Newton. Yang pertama ada benda pada bidang datar licin. Di sini ada benda. Nah, arah gayanya sejajar dengan arah gerak. Gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak adalah gaya yang sejajar dengan sumbu X, yaitu Fx. Maka berdasarkan hukum kedua Newton, resultan gaya pada sumbu X dapat ditulis
sigma fx sama dengan massa dikali percepatan, sehingga F sama dengan massa dikali percepatan. Sehingga percepatan benda yang diberi gaya pada bidang datar licin dapat kita tuliskan percepatan sama dengan F dibagi dengan massa. Sedangkan gaya yang sejajar dengan resultan gaya pada sumbu Y adalah sama dengan 0. Bisa kita tuliskan sigma Fy sama dengan 0. Sehingga N dikurangi W sama dengan 0. Sebuah benda yang terletak pada bidang datar licin diberi gaya miring ke atas. Karena gaya F miring ke atas, maka vektor F membentuk sudut sebesar alfa terhadap arah horizontal. Dengan demikian, gaya F dapat diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga dihasilkan gaya F cos alfa yang arahnya ke kanan dan gaya F sin alfa yang arahnya ke atas. Perlu diketahui, ketika benda bergerak horizontal, maka arah perpindahan benda adalah ke kanan, sehingga gaya yang bekerja ke kanan bernilai positif. Nah, sehingga resultan gaya pada sumbu Y dapat kita tuliskan sigma Fy sama dengan massa dikali percepatan. Di sini ada N sebagai gaya normal ditambah F sin alfa dikurangi W sama dengan massa dikali percepatan. Karena benda tidak bergerak, maka resultan gaya pada sumbu Y percepatannya sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan N ditambah F sin alfa dikurangi W sama dengan 0. Maka N sama dengan W dikurangi F sin alfa. Dengan demikian, besar gaya normal akan sama dengan gaya berat benda dikurang proyeksi gaya F pada sumbu Y. Sehingga persamaannya dapat kita tuliskan N sama dengan massa dikali gravitasi dikurangi F sin alfa. Selanjutnya ada benda pada bidang datar kasar. Pernahkah kalian menggelindingkan bola di lapangan rumput? Jika pernah, coba kalian amati gerak bola tersebut. Bola awalnya bergerak mendatar dan setelah menempuh jarak tertentu, bola tersebut pasti berhenti. Kenapa bola bisa berhenti? Tentunya karena pengaruh gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola. Nah, peristiwa menggelindingnya bola di lapangan rumput merupakan salah satu contoh penerapan hukum Newton pada gerak benda di bidang datar kasar. Di sini ada benda. Nah, sama saja seperti benda pada bidang datar licin. Hanya saja ditambah satu gaya lagi, yaitu gaya gesek antara benda dengan lantai. Sehingga dapat dituliskan resultan pada sumbu X, yaitu sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Nah, sehingga F dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Sehingga hasil persamaan akhirnya yaitu F dikurangi mu dikali N sama dengan massa dikali percepatan. Selanjutnya, untuk gaya yang sejajar bisa kita tuliskan resultan pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan 0. N sebagai gaya normal dikurangi W sama dengan 0, sehingga N sama dengan W. Oke, cukup sampai sini pembelajaran kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat WhatsApp group. Tetap semangat ya teman-teman. Kita jumpa virtual lagi minggu depan.